Kesalahan Partai Demokrat di Amerika mengulang kembali apa yang diputuskan di tahun 2016 di mana Bernie Sanders disuruh minggir dan majulah Hillary melawan Trump. Kali ini rasanya sama. Bernie Sanders disuruh minggir untuk kesekian kalinya untuk membuka peluang calon yang didukung globalis farmasi, Joe Biden. Dari sejak lama para pengamat geopolitik luar negeri pernah mengatakan seperti halnya dalam analisa di tahun 2019 tentang perpolitikan di Indonesia. Hal itu saya kutip. Boleh lihat rekam jejak digital yang saya katakan waktu itu, Pak Jokowi hanya bisa menang jika Prabowo yang menjadi lawannya. Dan itulah skenario Pilpres 2019. Pokoknya Anies, Gatot, atau siapapun jangan maju melawan Pak Jokowi di tahun 2019 kecuali Pak Prabowo. Banyak cara dilakukan agar hanya Prabowo yang maju melawan Pak Jokowi dan strategi cantik pun dimainkan. Terbukti berhasil. Saya akui strateginya itu jenius. Pak Jokowi tanding ulang dengan Pak Prabowo seperti halnya di tahun 2014 dan sesuai analisa 2019 Pak Jokowi menang lagi. Kita menengok Amerika kembali sekarang. Bernie adalah lawan berat Partai Republik di Amerika. Maka Trump hanya bisa menang kalau bukan melawan Bernie. Di tahun 2016, Bernie dipaksa minggir oleh rapat Partai Demokrat di mana pihak Partai Republik banyak melakukan pembunuhan karakter Bernie dan memuji-muji Hillary Clinton. Dan terulang kembali di tahun ini, tahun 2020. Joe Biden dipuji-puji Partai Republik. Bernie dimatikan. Ternyata kemakan juga propaganda Trump tadi oleh Partai Demokrat. Manuver Trump menggeser Bernie ini patut diacungi jempol dan saya juga bicara di beberapa video yang lalu. Joe Biden banyak dosanya. Lawan empuk bagi Trump di tahun 2020 ini. Jadi Trump kalau mau menang lagi kedua kalinya jangan melawan Bernie Sanders, harus Joe Biden. Maka bagi banyak pengamat geopolitik internasional sejauh ini, walau masih 5 bulan menuju bulan November 2020 ini mengatakan Trump masih unggul walaupun tipis. Masalah Trump hanya tinggal mengelola rasisme di Amerika, COVID di Amerika, dan perang dengan Tiongkok. Secara pribadi saya ini lebih memilih Bernie Sanders karena kesamaan prinsip keuangan moneter dan fiskalnya yang mengadopsi modern monetary theory dengan Bernie, di mana kalau Bernie menang, MMT dipakai di Amerika, dunia berubah. Ini game changing banget. Kedepan mau Joe Biden kayak mau Trump kayak yang menang, bagi sejarah MMT tidak ada bedanya. Oke, kita kembali ke realita. Trump lawan Biden. Jadi kalau kita menjadi Trump, apa yang dilakukan dengan 3 masalah tadi? COVID, rasisme, dan Tiongkok. Maka fokus tetap ke Tiongkok. Menang dengan Tiongkok. 2 periode di tangan. Ini adalah kunci pemenangan Trump. Trump manusia yang fokus. Jadi waktu dan perhatian terbanyak adalah urusan dengan Tiongkok. Caranya dengan perang bedil-bedilankah? Sungguh, saya sejauh ini mengatakan tidak. Walau skenario di Pentagon berbagai bentuk perang terus disimulasikan dan yang terbaru adalah kalau Tiongkok melakukan apa yang sedang disimulasikan di Pentagon saat ini, yaitu menggunakan perang hybrid dan asymmetric war yang akan Tiongkok jalankan. Skenario yang sedang dilakukan di Pentagon adalah menganalisa seandainya Cina meletuskan sendiri senjata perangnya dari laut yang seakan-akan serangan Amerika ke daratan Cina, lalu Tiongkok memerintahkan rakyatnya untuk eksodus keluar dari Cina. Diperkirakan 50 juta dari sisi barat akan ke Eropa, 50 juta ke Pakistan dan daerah Persia, dan 100 juta akan ke ASEAN. Rakyatnya diprovokasi untuk eksodus dan dunia internasional akan sulit menolak gelombang pengungsian seperti ini dengan alasan kemanusiaan. Yang ini yang saya katakan di video sebelum ini. Strategi Xi Jinping ini jenius yang akan mengancam perang menggunakan asymmetric war. Indonesia bingung pastinya. Mendadak Pulau Natuna dan pulau-pulau utara Indonesia diisi oleh eksodus pengungsi Tiongkok. Bahkan sampai pantai barat Kalimantan, sisi Indonesia dan sisi Malaysia. Negara ASEAN lain juga seperti Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, semua kena imbasnya. Semua kena eksodus 100 juta orang manusia Cina itu yang akan keluar dari Tiongkok. Tidak heran kapal-kapal yang berjajar di pantai timur Tiongkok saat ini yang diduga kapal perang, namun setelah di zoom melalui satelit ternyata kosong, namun berbahan bakar penuh. Ini adalah bagian dari skenario asymmetric war, yaitu human exodus. Pentagon masih melakukan simulasi-simulasi apa counternya, dan pastinya kalau Cina meledakkan dulu peluru kendalinya yang dituduhkan ke pihak Amerika sehingga pertempuran dasar terjadi, namun alasan kuat untuk mengusir 200 juta penduduk Tiongkok keluar dengan segera dari Tiongkok berhasil. Ini adalah sebuah kepastian yang sulit di counter. Di sisi seberang lautan, saya kurang tahu kalau Indonesia punya nggak skenario pengandaian seperti ini. Rasanya sudah puluhan simulasi dari pihak Tiongkok dan dari pihak Amerika kita buka ke publik agar menjadi acuan bagi mereka yang peduli akan kedaulatan NKRI kita. Semoga dibuatkan strategi agar jangan tergagap-gagap kalau apapun skenario dijalankan oleh kedua belah pihak yang bertikai, Tiongkok dan Amerika ini, kita ada solusinya. Catatan, skenario ini semua belum tentu
dijalankan kalau pihak lawan telah membacanya dan punya counternya. Namun namanya skenario, setiap rancangan harus punya counternya, harus punya solusinya. Sedangkan yang nanti mereka jalankan pasti kita nggak akan pernah nyangka. Semua bisa terkejut-kejut karena belum tentu kita baca atau kita analisa apa langkahnya. Kita juga tidak tahu nego-nego langsung yang para lobbyis kedua negara tersebut lakukan setiap harinya. Yang pasti saat ini adalah pelajaran strategi bernegara yang tidak mungkin saya lewatkan setiap detiknya. Ini namanya world class geopolitik. Sayang ya kalau nanti di tahun 2024 siapa saja yang mau menari nanti, yang mau menjadi wakil rakyat atau menjadi pejabat pemerintah termasuk presiden, begini-beginian nggak ngerti mau kemana bangsa ini dibawa mereka.